Oh ini. Ya Allah. Tara. Ini dia ketemu sama orang. Nah. Rifki, nanti agak sana ya. Kita nggak bisa parkir di sini teh. Bisa langsung naik atau di mana? Bisa nggak sih? Bisa. Hah? Ngalangin ya? Oh nanti deh. Aku muter lagi ya, sekali lagi. Di sana ya, nomor 2 ya. Selamat sore waktu Auckland, New Zealand yang ternyata masih sepanas ini. Nah, kita tuh mau kemana? Jadi kita hari ini mau menjemput salah satu orang yang udah menghubungi kita lewat DM di Instagram. Nah, teman-teman, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, perkenalkan nama saya Yanti. Saat ini domisili di Auckland, New Zealand hampir 9 tahun. Kalau saya pribadi, kalau suami udah berapa tahun? 11 ya? 11 tahun, gak berasa. Nah, profesi aku adalah sebagai teacher aid, tapi aku itu punya side hustle. Side hustle-nya aku itu adalah salah satunya menjadi tour leader, dan salah duanya adalah aku bisa dibilang memang menyukai bidang entrepreneurship. Jadi memang aku tuh kayak jualan martabak ya, terutama kita main base-nya itu untuk bisnisnya di martabak. Jadi kita ingin memperkenalkan makanan Indonesia ke khalayak ramai di sini. Spesialnya buat orang-orang internasional, maksudnya orang-orang non Indonesia, supaya mereka tuh bisa mengenal martabak lebih, kayak penasaran martabak itu kayak apa dan segala macam. Akhirnya setiap weekend kita itu konsisten berjualan martabak di hari Minggu. Nah, kalau tour bisnis kita yang side hustle satu lagi itu biasanya kita lakukan di saat menjelang libur, karena memang kan tidak bisa tiap hari kan, tidak bisa juga tiap bulan. Jadi memang pada saat liburan aja baru kita running bisnis itu gitu. Dan biasanya siapakah turisnya? Yaitu dari orang-orang Indonesia. Nah, aku tuh baru pulang kerja anyway. Saat ini liburan sekolahnya sudah beres. Ini adalah hari pertama saya di sekolah, mulai bekerja lagi, mulai ngajar lagi. Seseru itu. Nah, aku tuh kalau boleh cerita sedikit, mungkin tahun lalu kali ya, 1,5 tahun lalu lah mulai konsentrasi dari Instagram, sosial media aku yang tadinya private, seperti pada halnya mungkin umumnya kalian private Instagram accountnya, terus akhirnya aku buka public. Kenapa? Dengan pertimbangan banyak hal. Jadi saya itu adalah salah satu penulis juga, teman-teman. Jadi saya menulis buku tentang buku pribadi tentang bagaimana kisah kita sekeluarga tinggal di sini, dan bagaimana sebagai seorang muslim yang ada di minoritas, sebagai minoritas di negara ini. Mohon maaf ya, ini agak sedikit belepotan karena memang to be honest aku baru nyampe rumah banget, terus langsung drop semua tas dan segala macam, langsung mau heading to airport gitu, karena kita mau jemput orang Indonesia. Baik lagi ke cerita Instagram tadi. Karena saya menulis buku, pernahlah saya akhirnya dijadikan narasumber di beberapa platform. Terus agak luar biasa unik sebetulnya kisah latar belakang kenapa saya ingin jadiin Instagram saya itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi mempunyai dampak lebih luas. Akhirnya saya bertanya suatu ketika, jadi manusia itu kan pasti ada di titik nggak puas dengan hal yang kita udah dapat. Kadang kita merasa rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi buat saya yang ada di New Zealand yang tadi sudah mau menginjak di tahun ke-9 gitu ya, saya merasa dulu tuh berarti 2 tahun lalu itu, 1,5 tahun lalu itu saya merasa apa waktunya saya pulang ke Indonesia gitu, karena alhamdulillah sudah mendapatkan residen. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya saya buka Instagram saya menjadi publik, dan saya bertanya, saya ingat banget, saya posting kayak gini, why New Zealand? Tiba-tiba saya kaget, banyak banget orang-orang yang akhirnya DM saya gitu, teman-teman. Tadinya saya mikir, wah sebanyak ini gitu, yang tadinya tuh saya bisa dibilang followers saya itu kan memang teman-teman deket ya, tidak sampai 2.000 orang gitu, tidak sampai 2.000 followers. Tiba-tiba
mencuat tinggi banget dengan hanya saya menulis Why New Zealand. Mereka banyak bertanya, tinggal di New Zealand ya, gimana bisa ke New Zealand dan segala macam. Di titik itu saya ingat banget, saya merenung, terus saya berpikir, jangan sampai saya menjadi manusia yang tidak bersyukur. Jadi saya balik bertanya ke dalam diri saya, apa yang bisa saya berikan kepada komunitas gitu ya, kepada keluarga tanda kutip gitu, extended family, yaitu orang-orang Indonesia, dengan keberadaan saya yang sudah lebih dahulu daripada teman-teman, yaitu di New Zealand. Jadi Allah menakdirkan saya dan keluarga ada di sini. Dari situ akhirnya saya berpikir, oke, kayaknya bisa nih memberikan nilai manfaat buat teman-teman. Sesimpel ternyata konten kreator dari Indonesia yang ada di New Zealand itu, terutama di Instagram, belum banyak. Akhirnya aku berpikir, ya udahlah, sesimpel orang nanyain gimana sih Teh Yanti mau ke sini, boleh nggak sih bawa barang kayak daging dari Indonesia, boleh nggak sih bawa madu dari Indonesia, hal-hal sesimpel itu. Atau pada saat nyampe sini, Teh Yanti kalau mau beli daging halal itu di mana? Nah, berawal dari situ akhirnya saya berpikir, semoga keberadaan kita di New Zealand mempunyai manfaat, dan ternyata saya punya binar mata lebih lagi. Saya jadi merasa keberadaan saya punya soul gitu ya, ada jiwanya gitu loh. Jadi tidak hanya hijrah, tidak hanya kita sekeluarga yang tinggal di sini, tapi ingin berdampak lebih banyak. Atau tanda kutip bahasa saya adalah balas dendam. Jadi tanda kutip balas dendam di sini adalah ketika dulu saya kesini tidak banyak informasi yang bisa saya dapatkan dari orang. Jadi saya mikir, kenapa ya saya tidak bisa dapetin banyak hal informasi, karena memang ternyata semua orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Karena kenapa? Karena di sini ada family support. Dari situlah saya berpikir, oke, saya mau balas dendam tanda kutip, sebisa mungkin saya menjawab semua pertanyaan teman-teman dengan kapasitas saya yang saat ini sebagai ibu, juga saya bekerja full time, dan juga tadi saya kalau di weekend juga lumayan hektik dengan kita tetap berkarya gitu ya. Akhirnya semaksimal, seoptimal mungkin saya mencoba menjawab semua pertanyaan teman-teman. Hopefully itu bisa membantu gitu ya. Bahkan alhamdulillah saya jadi mengenal banyak sekali saudara-saudara tambahan, saudara-saudara satu negara yang akhirnya kesini, lebih dari 20 family itu kan kelibet 20 family yang akhirnya kenal dan nyampe ke sini. Nah, salah satunya adalah yang mau kita jemput. Yang mau kita jemput ini profilnya adalah seorang bapak gitu ya, meninggalkan istri dan anaknya karena memang mau sekolah di Aged Care kalau nggak salah. Nah, sekolah di Aged Care ini kan 1 tahun, artinya tidak boleh membawa keluarga. Sekolah Aged Care ini memang menjadi primadona. Kenapa? Karena bisa dibilang shortcut. Kalau beruntung bisa lanjut dapetin visa kerja, memang pathway to resident gitu. Jadi ini dibilang sekolah yang paling murah lah tanda kutip ya. Maksudnya spending uang yang gak banyak 1 tahun, tapi harapannya itu bisa dapat visa kerja dan boyong keluarga dan bisa apply resident itu tadi in the future. Nah, maka dari itu, dari sambung menyambung banyaknya request dari Instagram ke dari teman-teman ke aku, Teh Yanti selain jasa tour leader Teh Yanti, bisa nggak sih Teh Yanti menyediakan gitu ya, menggawangi teman-teman yang kebanyakan memang kesini itu adalah sekolah. Aku menjadi ibu pertama buat mereka, dan aku juga menjadi jembatan pertama untuk mereka. Kayak misalkan Teh Yanti punya nggak sih usaha yang bisa jemput, dari mulai jemputan, terus kalau bisa ditaruh di kosannya Teh Yanti, dan kalau enggak juga di tempat teman dan segala macam. Akhirnya saya berpikir, ya udah deh, kayaknya kita bisa mulai meramu ke arah sana dengan harga affordable tentunya. Jadi ini selain just trip yang biasanya running di bulan-bulan tertentu, akhirnya kita juga ada jasa untuk jemput orang-orang Indonesia pertama di bandara sampai diantarkan ke tempat apartemen, atau misalkan kalau yang ini kebetulan di kosan di tempat kita. Nah, kalau teman-teman nanya, sebenarnya aku tuh ibu kos bukan gimana-gimana ya Han ya, karena kita tuh cari flatmate. Tinggal di sini itu mahal luar biasa teman-teman. Jadi kan susah mau punya rumah, mau tinggal di rumah tapi terbentur dengan keuangan karena mahal. Kayak rumah yang kita sewa itu ada 5 kamar, itu senilai kurang lebih sekarang mungkin dengan listrik air sekitar di $1.000 per minggu teman-teman. Kan itu kayak aduh,
Gimana? Belum listrik. Belum listrik air ya? Belum listrik air tuh. Jadi kebayang ya per minggu, anggaplah kita supaya gampang mikirnya $1.000, 10 juta gitu ya, 1 minggu gitu. Nah gimana caranya biar affordable itu tadi ya, mau tidak mau kita flatmate. Nah flatmate di sini kalau bahasanya kita jadi buka kosan, jadi ibu kos dan jadi anak kos gitu. Manfaatnya banyak banget. Yang pasti kalau saya ngerasanya gini, banyak teman-teman datang ke sini tuh kan pakai Airbnb. Airbnb 1 minggu menurut kisah itu kan mahal luar biasa. Di kita mungkin bisa jadi 50% lebih murah karena memang kita juga tidak ada bond. Bond itu adalah uang jaminan, kita tidak ada uang jaminan. Pokoknya kita kisarannya di per orang itu $200 per minggu kayak gitu. Nah, sekarang di situasi jalan menuju airport udah lumayan ramai karena jam pulang kerja nggak sih? Ya sekarang tuh jam 16.23. Nah, kita kasih ini bisa di Tara tuh. Ini adalah situasi perjalanan menuju airport dari rumah kita yang nggak terlalu jauh ya Han ya? Ya. Berapa? Oh, Berapa menit? 20 menit nih. Bisa kelihatan nggak sih teman-teman? Sekarang 14 menit away. agak padat soalnya jam. Iya, ini agak padat karena jam pulang kantor. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kesini pun ada, kemarin banyak juga yang kesini visit gitu ya, terus diantar sama kita, terus mereka berlibur bisa. Jadi kita pokoknya menyediakan, makanya namanya Yanti_New Zealand di Instagram buat teman-teman yang udah sering bertemu sama saya lewat online gitu ya. Kadang kita juga mengadakan sharing Zoom atau webinar itu memang berdasarkan request dari teman-teman dan aku menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan yang kalian perlukan gitu ya. Mudah-mudahan sekarang juga kita mulai mencoba tidak hanya di sosial media Instagram tapi juga informasinya supaya lebih padat dan terperinci. Akhirnya kita mulai merambah ke YouTube. Nah, nanti teman-teman boleh lihat tuh. Boleh juga disupport sama teman-teman kalau dirasa ada manfaatnya. Nama Instagram aku dan YouTube aku sama, Yanti_New Zealand gitu. Jadi kita konsepnya itu kalau YouTube aku sih lebih pengen narasumber ini berbicara sesuai dengan latar belakang masing-masing, kisah mereka untuk bisa ke New Zealand. Kenapa? Karena saya yakin setiap orang itu mempunyai kisahnya masing-masing, perjuangannya masing-masing untuk bisa ke sini. Ada jalur yang tiba-tiba rezekinya bagus, diundang bekerja ke sini. Itu adalah mimpi semua orang gitu ya, tanpa mengeluarkan modal yang banyak. Ada juga yang harus melewati dari nol dengan catatan misalkan mengeluarkan uang untuk sekolah. Itu kan tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di YouTube aku, banyak sekali narasumber yang sudah memberikan insight mereka, sharing suka dukanya mereka di luar negeri, bagaimana mereka akhirnya bisa menginjakan kaki di New Zealand, dan banyak hal lagi. Kalau teman-teman merasa ada yang ingin bisa kita kupas, boleh banget kalian memberikan komen atau feedback. Nanti kita akan coba seperti halnya kemarin ada yang chat komen gitu, Teh Yanti boleh nggak sih dibahas kalau misalkan mau jadi turis di New Zealand itu berapa sih deposit uang atau rekening uang yang harus ada di bank, atau apakah turis mau ke New Zealand itu perlu ada insurance. Nah nanti aku akan datangkan next bintang tamu kita adalah yang memang niatnya berlibur ke sini sebagai visitor. Dan visitor itu di sini ngapain aja sih, karena biasanya butuh itinerary karena memang kegiatannya untuk jalan-jalan. Ya aku kasih lihat ya, ini karena jam untuk pulang kerja, bisa kebayang nggak sih? Jadi kalau ditanya apakah ada macet di sini, ya di jam-jam tertentu sama kayak halnya di Indonesia gitu. Ini kan jam-jam pulang kerja. Gitu. Nanti kita bakalan kasih lihat bagaimana menjemput saudara kita. Aku nggak ngerti ya paketnya apa, tapi ini paket menjemput anak kos jadinya, menjemput dari bandara sampai akhirnya ditempatkan di kita sebelum menemukan rumah barunya. Tapi sepertinya kalau yang ini aku nggak tahu karena single, apakah maksudnya single tuh sendiri kesininya, apakah nanti akan lama tinggal bareng sama kita atau mungkin menemukan rumah baru atau apartemen baru yang dekat dari tempat sekolahnya. Nanti aku pengen banget visit ke sekolahnya beliau juga karena memang kita punya kenalan ya. Kita maksudnya lumayan dekat sama owner yang punya sekolah ini.
dan sudah lama tidak silaturahmi. Nanti kita coba bongkar sebenarnya sekolahnya seperti apa, gedungnya seperti apa, fasilitas yang ada apa. Yang pasti di sekolah ini namanya Crown Institute untuk Aged Care, karena kita kenal dekat sama si pemiliknya juga. Aku amazed banget adalah apa coba teman-teman, yaitu waktu pertama aku kesana aku kaget ternyata ada musola. Jadi mereka itu kan mempunyai studentnya tuh dari mana-mana. Bahkan ketika nanti kalian lihat ya, klik aja Crown 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 Institute di Auckland City. Itu salah satu sekolah yang menawarkan aged care juga. Kenapa saya tahu? Karena dulu suami itu sekolah di sekolah bahasa Inggris di sister company-nya si Crown itu tadi gitu. Nah, di situ tuh aku kaget waktu pertama datang, ya Allah kok ada ya gitu, sampai mereka kepikiran saking banyaknya imigran dengan latar belakang yang berbagai macam, mereka menyediakan musola. Nah, adminnya pun dari berbagai negara adminnya. Nah, ada yang dari bahkan orang Arab, maksudnya bukan orang Arab, orang muslimah juga pakai hijab, itu ada salah satu adminnya. Dan ada juga dari Korea, Jepang, dari berbagai macam. Nah, yang aku dulu sempet tuh aku ditawarin jadi marketingnya mereka, maksudnya karena background saya marketing kan, mau nggak kerja di sana. Terus saya bilang at the moment currently aku tuh udah kerja gitu sebagai teacher aide dan saya suka di bidang ini gitu, saya ingin konsentrasi di bidang ini, tapi tidak menutup kemungkinan siapa tahu in the future kita bisa kerja sama atau mungkin saya bisa kerja di sana. Kenapa? Karena enaknya menjadi residen di New Zealand itu saat ini posisi kita sudah alhamdulillah sudah PR gitu. Jadi residen ke PR itu mempunyai benefit yang sama sebetulnya. Dari sisi aku tuh bisa change pekerjaan. Kalau misalkan katakanlah saat ini sudah tidak betah di teacher aide, terus saya melihat background saya dulu adalah di marketing, terus saya mencoba lamar ke marketing, itu nggak apa-apa gitu, dan dengan catatan memang diterima ya. By the way, ini ke distract gak sih iklan nih? Tuh lihat tuh di New Zealand tuh lucu banget ya. Ini kayak intermezzo, jadi ada banyak orang kalau seneng dengan bicycle dan segala macam, karena ini summer mereka di mobil tuh kadang nyangklong aja gitu sepeda. Oke, balik lagi. Jadi benefit salah satu yang aku rasakan sebagai residen itu bisa change pekerjaan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi makanya nggak heran kan di luar negeri itu kita bisa, aduh bentar-bentar profesi kita udah jadi teacher aide, bisa jadi 3 tahun kemudian aku mungkin jadi agent marketing properti apa misalkan. Karena kepikiran, jadi tuh rubah-rubah. Tapi aku sendiri bukan hanya dari sejak residen ya, sejak aku ikut suamiku, visa kerjaku tuh sifatnya open working visa. Apakah itu Teh Yanti open working visa? Visa yang jenisnya aku tidak terikat terhadap satu company, jadi aku tuh bebas mau ngelamar kemanapun. Beda sama suami, dulu suami itu visa kerja yang disponsori oleh perusahaan, jadi suami itu memang harus stuck sama perusahaan itu. Wah, nih masih macetnya tapi jalan ya. Nah, kan di depan udah. Nah, ini kalau biru apa? Biru udah lancar. Biru udah lancar. Oh, ini yang ada merah nih, kelihatan kan merah itu kita merayap sedikit, tapi masih jalan. Nah kayak gitu, nanti bakalan seru sih kalau kalian mau ngobrol sisi, karena kalian juga banyak bertanya, Teh Yanti mau tahu dong tentang Teh Yanti dulu sama Kak Angga tuh gimana sih bisa ke New Zealand. Itu mungkin harus sesi khusus ya, nanti kita bisa bahas juga. Sekarang sambil perjalanan menuju airport, aku sebenarnya mau kasih sisi lihat. Jadi buat kalian yang ke New Zealand, terutama ke Auckland, tidak perlu khawatir kalau kalian perlu ada jasa penjemputan, kalian perlu kenal orang Indonesia duluan, silakan boleh chat aku di @yanti_New Zealand. Nanti aku bakalan update lagi setelah sampai di bandara. Nah, tadi udah di chat, katanya alhamdulillah sudah keluar dari bandara ya. Dari apa sih? Iya, dari dalam. Dari custom udah keluar nih. Yeay. By the way, kalau parkir di sini berapa ya? Ntar kita cek ya, karena kalau 10 menit free. Kalau 10 menit free. Tadi kita memang karena lumayan juga mahal nih, udah mau nyampe Auckland Airport. Iya, aku tuh selalu deh kalau kayak gini tuh ingatnya mudik. Kita ke drop off pick up ya kalau teman-teman mau jemput. Nah, kesini ya yang ketiga ya, yang drop off pick up. Gitu. Ini tuh sekarang Auckland tuh ada perubahan ya, baru.
Nih, kita lagi coba cari mana Kang Rifki. Kita coba telepon karena kalau 10 menit Halo kita Kang, free. sudah di nomor berapa? Kangga baru masuk nih, ada 4, 3, Oh, 1. ya, saya depannya nomor 6 nih, Kang. Nomor 6. Kela. Oh, harusnya genap 4. Oh. Itu tuh 6 itu tuh kayaknya nih. Ini 9. Oh iya, tenang. Masih 1, 7. Oh, oke. Kayaknya ya. Nah, Ini yang nomor ini yang mobil hitam ya? ini Kangga pakai Alphard ya, Biru. biru. Oh, oke, siap. Nah, ini di nomor 3, 9. Berarti 6-nya depannya kali ya? Iya. Kita nggak masuk ke dalam. 2, 3. 6-nya Itu ya. Mana? Mana Kang? Ini saya lagi duduk nih, Kang. Sebelah kiri. Kiri. sebelah ini kiri. nih. Ayo Ini mana? nih, Kang. Kela, lihat nggak? Emang lihat aku? MB 375. Oh, bukan. Bukan, mobil kita KMB 375. Tapi ini kok 6-nya nggak ada sih? Ini 1, 2, Coba ini 6-nya nggak ada nih. Ini adanya 7, 8. 7, 6-nya mana ya? 2. Oh, nggak apa-apa, saya ke situ aja nyamperin. Udah parkir di situ atau? Aku di Muter sekali lagi ya. aku mau terus sekali lagi aja. iya, Boleh. Nanti ada nomor 1, 7, 2, 8 ada res itu deh. Nanti muter sekali. Nomor 6 tuh mana ya? Nomor 6 itu di iya. mana? Makanya nggak ada. Kok nomor 6-nya kayak ganjil? Setelah. Jadi nggak apa-apa ya. Yang 7 aja nggak apa-apa. Yang 7 kelihatan? Sama saya. Nah, aku lagi menuju ke 7. Mobil kita dekat nomor 7. 78 nomor mobil kita. Dekat nomor 7 dan nomor 8. Oke. Jadi saya nyebrang ke arah 7 nih. Coba kalau Aku di depan 2. nomor 2 nih. Tapi kalau nggak muter sekali lagi ya. Gak apa-apa di nomor 2. Di situ aja nanti saya nyebrang lagi. Tapi ini nggak boleh lama soalnya di sini. Oh gitu. Jadi nggak muter lagi ya. Ayo aku kita muter aja. Berarti nanti tunggu di depan nomor 2 ya? Platnya KMB 375. IMB 375. Iya. Kangga muter sekali lagi ya. Soalnya nggak bisa ada asup. Iya. Cih. Thank you Kak Rifki. Assalamualaikum. Oke. Sip. Wah, kalau gini udah aura-aura kangen tuh aura-aura mudik nggak sih kalau udah urusan sama airport? Jadi kita masih mau muter lagi. Karena aku nggak ngeliat nomor 6-nya malah. Ini nomor 6 nih. Oh ini nomor 6. Oh ini. Ya Allah. Tada. Nggak boleh di sini. Ini dia ketemu sama orang. Nah. Kak Rifki, nanti agak sana ya. Kita nggak bisa parkir di sini teh. Ini saya langsung naik atau di mana? Bisa nggak sih? Bisa. Hah? Ngalangin ya? Oh nanti deh. Aku muter lagi ya. Sekali lagi. Di sana ya. Nomor 2 ya. Yeay. Ya Allah. Aku tuh nitip ini loh yang paling penting. Teman-teman aku tuh tahu nggak sih Kaligata atau biduran. Jadi aku tuh lagi gatel-gatel nggak tahu kenapa. Padahal nggak pernah juga ngalamin itu ya. Maksudnya nggak sering. Dulu pernah 1 kali selama tahun 9 tahun itu berarti 1 kali nih tahun. Ini kedua kalinya. Jadi aku nitip juga obat Kaligata itu. Wah itu banyak camper van. Kenapa ada di situ camper van? Nah, kita balik lagi tadi muter teman-teman karena Kang Rifki itu ada di nomor 6 dan kita nggak bisa ternyata parkir di situ, jadi minta maju, akhirnya kita muter lagi. Kita kan takut ya di tetot. Di sini tuh lihat ya jalanan tuh nggak ada dia bunyi-bunyi klakson kecuali kita melakukan kesalahan gitu atau kita kayak lagi. Tadi itu kita maksimal 3 menit dan tukang parkir udah ngejajar tuh. Jadi kalau nggak sesuai dengan tepatnya kita juga nggak bisa pick up orang gitu. Makanya ketat banget. Kalau nggak kena tilang. Kita tuh paling serem di sini, deg-degan aja urusannya kalau tilang menilang karena sekalinya kena tilang tuh lumayan nampol gitu ya, maksudnya nyari uangnya susah kan. Terus kalau misalnya kena tilang tuh wah sayang banget gitu. Ini kondisi Auckland untuk dari jalannya tuh tertib sih ya, lebih tertib. Maksudnya tuh kayak kita tuh udah tahu siapa yang mau maju duluan, siapa yang harus diem gitu. Jadi makanya nggak ada tuh bunyi klakson gitu. Pokoknya kalian nanti siapa ini nih
apa namanya, yang menghubungi aku itu ada 15 keluarga ya. 15 keluarga itu dalam artian 15 orang yang mau ke sini, entah itu sekolah, mostly 90% sekolah, 5%-nya itu berlibur ke sini visitor, terus menghubungi kita juga untuk memang untuk kebutuhannya berlibur ya. Sama ada yang memang kerja gitu. Jadi profilnya macam-macam dan saya kaget juga di luar yang menghubungi saya tuh. Setahu saya banyak juga, hampir katanya yang LPDP aja ada 30 keluarga di tahun ini yang datang ke New Zealand. Jadi New Zealand ini lagi, kalau ditanya orang Indonesia makin banyak, terutama sejak aku tahu gitu ya, sejak aku buka Instagram itu makin banyak yang DM, dan ini jadi aku tahu kan karena mereka menghubungi aku. Akhirnya aku wah happy banget bakalan banyak saudara, nambah saudara gitu. Kita udah muter lagi. Aduh seneng banget ketemu Kang Rifki. Jangan lupa balik lagi kita ke drop off. Biasanya kita tuh selalu nunggu ke dalam. Kalau nunggu ke dalam terus kita parkir, waktu itu kan kita jemput orang tua, jemput saudara, itu lumayan parkirnya ya, biaya parkirnya tuh lumayan. Itu kan ini maksimum 3 minutes, ayo dihitung 3 menit untuk bisa drop off. Tuh kan ada tukang parkirnya, bisa kelihatan kan di kiri. Nah tadi Kang Rifki di nomor berapa jadinya? Nomor 2. Ih, seneng sih kalau ngeliat gini. Dulu mana? Ini? Oh ini, ha? Itu ya? Iya itu benar. Dia ntar kesini nih. Nah, tara kita buka. Bapak berarti bukain di dalam punten. Terus itu ntar mejanya digituin kan punten. Kita mau ngasih Kang Rifki minuman. Tara, teh botol. Sama kita udah menyiapkan juga ini. Alhamdulillah. Mantap. Asa di Bandung. Asa di Bandung bener ya. Alhamdulillah saya. Ya sehat alhamdulillah. Kayak gitu ya teman-teman tuh. Selamat datang orang Indonesia di Auckland, New Zealand. Mudah-mudahan seneng betah. Suruh naik dulu Kang Rifki. Aku kasih. Waalaikumsalam, kumaha damang. Ih, selamatnya nyampe ada sini. orang Indo loh, Teh. Banyak Ya, kuliah. ada orang Indo. Ini aku record nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Dia tuh tahu Ciheni juga, Oh iya. tahu Teh Yanti juga. Aduh, siapa ya? Dia Oh, tuh dia ikutan bareng kita nggak sih, ada di grup yang aku bikinin orang Indonesia mau pada datang? Bukan deh. Oh, bukan ya. Dia tuh di mana tuh dia? Kuliahnya tuh bukan di Crown deh. Oh, dia kuliah. Ais. Jadi Tunggu, dia- siapa namanya? Nama cowoknya tuh Ian. Iya. Anaknya kecil. Aduh, banyak banget. Sampai nggak hafal. Tadi minuman udah aku keluarin belum sih? Kok aku bingung. Aku tadi bawa minuman, teh botol Dari pas buat turun, Kang Rifki. ini mah kayak di Bandung. Ih, gimana jaga di Bandung ya? Ini Kang. Aduh, Misi. tulisan. Untuk nggak aman tadi. Alhamdulillah Teh. Jadi kayaknya itu tuh si tadi mana imigrasinya tuh rada rusuh ya. Itu tadi Ami ngambil. Terus. Rada rusuh, terus dia tuh udah, jadi beberapa gate udah mau ditutup. Jadi saya nggak masuk bayar security dulu. Serius? Serius. Rezeki dong. Nggak diperiksa? Lolos aja. Tau gitu bawa. Iya, cuman ternyata kan pengen bawa satu doang gitu ya. Itu ya udah dipas-pasin, udah diukur-ukur sampai 30 pas gitu. Karena takut suruh bayar lebih nggak sih? Jadi saya kan ditanya dulu, mungkin karena ditanya dulu. Oh, ini yang- ya, kamu bawa apa gitu. Saya kan ke Kartunya sih. Sampler. Terus saya bilang, kau bawa dried shrimp, kan ada tuh yang ebi kecil-kecil itu ya. Oh. Ada yang kayak samosa gitu juga ada. Kang, ini dia Oh iya. mobile SIM kartu perdana, itu ya hal wajib yang harus yang pertama yang harus punya itu, selain nanti kartu transportasi. pakai roaming tuh Kang. Nah, itu roaming saya cobain yang sehari. Benar, sehari dulu aman. Ya sehari. Iya. Boleh dikecilin suaranya biar kedengeran. Terus gimana Kang? Akhirnya aman aja gitu, makanya cepet banget ya? Alhamdulillah, tadi juga saya kaget. Oh ini bayar security tapi kok nggak masuk? Kayaknya emang udah mau tutup ya. Bayar security. Gate itu udah di yang ini udah sama sebelahnya. Terus? Udah di scan, masuk scanner doang. Pas udah dari situ saya keluar, kirain disuruh masuk bayar security ya. Tanya udah jadi way out aja.
Semua orang Oh ya Allah, makanya secepat itu. Alhamdulillah. Tadi tuh kita nunggu di, Tegang. kita baru nyampe banget karena tadi aku harus ngerjain tugasnya anakku ada yang harus dicek kan. Terus kita baru nyampe ke situ aja dulu, pasti lama lah. Maksudnya mungkin sejam. Ternyata nih, loh kok kata Angga baru kita turun udah nyampe lah. Yaudah kita naik lagi mobil. Tadi kita diem di situ di warehouse. Mungkin itu ide juga apa buat yang lain perginya di jam segitu aja kayaknya ya. pasti ya. Jam berapa jadinya Kang? Jadi turunnya itu jam Boleh dipegang turun Kang supaya suaranya kedengeran nggak jam apa-apa? 3 sore. Jam 4 kurang udah nyampe ya. Cuman kan Jadi- agak lama tuh turunnya agak lama. Kita udah pasti prediksi nih. Udah Iya, udah hafal ya. Udah paling sejam lebih lah. Nih akhirnya ketemu lah Kang Iya Rifki, nih. Masya Allah kita ketemu di mana Kang? Coba Halo, kenalin guys. sama yang lain. Ketemu sama aku di mana? Ketemunya di IG dulu sih dia. Itu juga dari istri saya kan yang ini ada nih Teh Yanti katanya. Ya udah tuh, waktu itu kan makanya dimasukin juga ke grup padahal yang sekolah cuman saya aja. Iya, padahal aku masih ingat aku bingung. Iya. Ternyata saking banyaknya Kang yang hubungin. Iya banyak banget katanya ada 30-an Teh. Kalau tadi saya ngobrol sama itu yang Mbak-mbak tadi. Dia itu mbak-mbak ya berarti yang sekolah ya? Kuliah LPDP bukan? Master ya, Iya kan? master. Nah, jadi suaminya ikut aja gitu. Dia masuk masa jadi sekeluarga. Betul karena kan Iya, kalau sekolah master bisa bawa keluarga. Dan itu itu mah LPDP berarti beasiswa ya? Kayaknya dia nggak bilang LPDP karena dia itu lewat Cihedi juga. Oh berarti bayar sendiri master. Master. AIS. Iya master. Mungkin di AIS. Wah penasaran nggak dapat nomor kontaknya? Saya ada. Siapa yang kontaknya. jemput? Politeknik Kota Agung Dia- bisa jadi. Dia bilang sih siapa ya tadi ya? Kayaknya dia lewat taksi mungkin ya. Oh iya. Oh, sorry, baru inget. Dia refernya yang dari Ciheni ada siapa Nesa itu. Oh Kak. Ada si Mbak Nesa itu. Jadi dijemput. Dijemput kayaknya saya Oke. kayak itu. Ya kayak dulu siapa Farid. Kayaknya AIS deh sekolahnya. Ntar kita bisa lah Mhm. ketemu pas banget berarti. Ini tuh gimana ceritanya Kang bisa ujuk-ujuk mau ke New Zealand? Tangga butuh teh. Jadi emang Dan di Indo saya udah stuck sih gitu kan. Jadi terpaut umur kan betul. semuanya. Emang berapa Misalkan, umurnya Kang? Alhamdulillah saya kelahiran 81. Oh, ini mah beneran Kang Rifki seperti Terista ya. Kakak saya kecil. Mostly saya ketemu orang pasti di bawah saya usianya Kang. Berarti ini emang bener Kang Rifki. Senior kita ini. Ya kita mah kangkangan aja lah. Terus ke Berhubungan Edge Bandung. Care ini memang ada, kan ini Edge Care yang diambil ya? Scare betul ya. Edge Care berarti waktu itu ketemu sama agentnya duluan ya? Sama CNI itu di QCL. Mm-mm. Jadi saya tanya-tanya. Dapetnya sih awal dari yang YouTuber Andi Saputra itu. betul. Nah dari situ kan, oh ya ini sih maksudnya Agak deketan meyakinkan ya gitu. Jadi ya udah saya coba apply aja lewat situ gitu kan. Itu juga ya nyoba-nyobalah karena yang dicari kan yang pasti pathway-nya ya. Betul, Kalau PP itu misalnya residen. betul itu kan ya udah cari yang green list yang kira-kira memungkinkan dan memang ada infonya di situ, ya udah saya masuk situ gitu. Padahal kan yang lain sebenarnya banyak juga ya green list. Betul. Cuman yang kayaknya yang lebih banyak dibutuhkan ya itu dari Edge Care itu. Backgroundnya gitu. punya Kang Rifki? Enggak. Enggak ya? Nggak punya. Nah itu sama kayak Eril kan? Eril dulu. Tuh ya. Akhirnya apa? Pendidikan terakhir tapi S1 Saya diploma. diploma. Pendidikan terakhir diploma. Diploma ya. Itu. Dan ini Jadi, berarti sekolah udah di usia 43-an ya? 43. Tuh Iya. bisa kan sekolah. Insya Oke. Allah bisa. Terus ini by the way masih capek tuh jatuh terus ditanya-tanya. Enggak, nggak apa-apa, santai Nggak aja. Enggak, alhamdulillah. Ini ngerasa kayak di New Zealand apa kerasa di Bandung? Kerasa di Bandung beneran tadi pas turun tuh kayak pas saya biasa ini aja. Ya, Oh, kan lihat katanya kan yang waktu itu saya lihat di Teh Yanti itu ada yang baru nyampe terus kayak di puncak katanya. Betul. Saya udah rangkepan nih jaket gitu kan. Takutnya beneran. Tapi ini mah kayak Bandung ya. Ya alhamdulillah sih. Maksudnya yang mudah-mudahan nih belum nyobain winternya kayak gimana nih. Iya winternya sih. By the way setelah ini pasti agak dingin ya setelah summer ya. Iya, iya. Agak dingin. Peralihan. Peralihan ya. Udah Iya, sampai iya. kita autumn dulu. Autumn dulu? Iya ya.
Ya alhamdulillah nemu baraya di sini, jadi Iya, Masya bisa. Iya Kang, kita tuh orang Sunda, nanti teh banyak. Jadi di sini saking Oh, banyaknya gitu. juga, maksudnya orang Indonesia banyak. Jawa ada, Sunda ada, Iya, segala Padang macam ya. ada, jadi semua Betul, ada. betul, betul. Bagus lah. Kita Bhinneka Tunggal Ika di sini. Oh, akhirnya balik lagi tuh Kang. Jadi maksudnya nggak punya background ya sebenarnya ya Kang ya? Nggak ada. Nggak ada. Untuk diminum dulu atuh. Udah nuhun teh. Jadi dari CNI itu memang dia dia tuh ngebantuin, tapi ini jadi malahan ini ke situ ya. Gak apa-apa, boleh apa aja. Ini boleh Iya, iya. bahas apa aja. Nanti siapa tahu teman-teman, karena gini loh, teman-teman tuh kadang maksudnya pengen sekolah, terus bingung mau diskusi ke siapa. Kalau aku jujur aja, aku tuh orang Indonesia yang di sini bukan agent kan, jadi aku tuh nggak punya kapasitas di bidang itu. Maka kita menggandeng kayak misalkan, boleh teman-teman kebetulan nggak tahu kenapa mantan anak kos aku juga rata-rata ke Ciheni, ke QCL ini. Nah nanti teman-teman juga boleh kepoin, boleh nanya-nanya. Kalau ditanya tahu dari mana, boleh tahu dari YouTube-nya kita, boleh tahu dari Kang Rifki, gak masalah. Jadi maksudnya memang ternyata kita juga memang harus pintar memilih agent kan, kita juga nggak tahu. Kadang kan kita agak parno nggak sih? Iya, awal-awalnya memang gitu teh ya. Ternyata alhamdulillah. Ini orang Indonesia sama yang ambil HCR ya? Bener nggak? Yang lolos kayaknya. Yang lulus? Atau udah ada beberapa? Kan bukannya Kang Eril? Kang Eril enggak nggak ngambil di Crown. enggak. Oh iya yang Crown beda sekolah. sih. Kalandra. Iya kayaknya. Kayaknya baru Kang Rifki. Kang Rifki Iya, kayaknya baru ya. Kayaknya. Kalau di pas saya interview sama sekolahnya, Oh ya, prosesnya dulu Kang, kumaha tadi. Coba prosesnya Jadi, dulu. awalnya itu ya ke Ciheni dulu ya. Jadi dari QCL terus dikasih tahu lah apa namanya, mesti bikin foto-foto dengan orang-orang di panti jompo. Jadi saya ke sana ya memang sekalian ini aja, sekalian apa ya, sedekah gitu, apa ngasihin apa. Terus dia bilang, oh ya nanti foto-foto ya, terus dibikin beda-beda bajunya. Jadi dia tuh benar-benar ngebantuin di strategi itunya gitu. Oke. Untuk ke imigrasi biar meyakinkan untuk Itu tuh yang pengalaman mungkin agent Indonesia ya. Kalau itu aja ini mungkin lebih pengalaman tim KCL tuh seperti apa. Emang agak biaya lebih mahal dikit, cuman dia benar-benar bantu banget effortnya buat gimana biar dapat visa granted gitu. Iya. betul ya. Jadi emang penting sih keberadaan agent karena yang lebih memahami kan. Ya. Terus akhirnya di interview sama pihak sekolahnya kumaha? Nah. TOEFL pakai IELTS nggak sih? Pakai IELTS. Berapa? Di situ tuh minimum 5,5. Oh iya. Alhamdulillah memper dikit jadi 6 kalau saya. Iya kan? Pas-pasan lah. Belajar dulu itu sendiri atau tidak atau les? Otodidak. Alhamdulillah otodidak karena Sekali tes langsung. sekali tes. Masya Allah. Sekali hebat tes. pisan. Alhamdulillah. Lu di usia 43 maksud aku. Karena ya alhamdulillah gini, jadi di kantorku yang sebelumnya itu kan Putra Sampurna Foundation tuh banyak ekspat, orang Filipina gitu, orang dimana? US di Putra Sampurna Foundation teh. Sempurna. Iya. Oh. Dulu mah gedungnya gede di Yang di itu pabriknya. bukan apa namanya, yang di Karet Sudirman itu Sampurna Strategic Square di situ. Nah itu kan banyak Di situ dulu. banyak orang bule, jadi ya meskipun saya agak ege gitu ya, jadi cuman maksudnya biasalah gitu ngedengerin. Ngebantu. Betul. Oh oke, IELTS-nya itu harus 5,5 minimum. minimum. Ya, ya. Untuk terus habis itu interview itu online berarti ya? Online, betul, sama sekolahnya. Jadi dari QCL udah info ke sekolah. Nah sekolah itu kan mau interview dulu. Kalau nggak salah saya udah payment dulu, nggak salah dulu tuh. Payment dulu baru dia interview. Udah gitu udah dari situ di sekolahnya keluarin letter of offering itu. Betul. Gitu. Itu bayarnya berapa Kang kalau boleh tahu sekolahnya? Waktu itu saya dapat diskon, nanti detailnya saya share deh. Itu tuh kalau nggak salah waktu itu tuh saya habisnya itu 160-an. 160 juta? Betul. Dengan semua-semuanya gitu? Jadi bayar ke sekolah. Bayar ke sekolah? Betul. Jadi kalau immigration lawyer itu dia dibayarnya dari sekolah. Iya Gitu. betul. Sama kan kayak agen Ya, pendidikan juga agen gitu ya. pendidikan itu kan kita nggak bayar ya? Iya, alhamdulillah waktu itu lagi diskon, lagi ada promo tuh berapa ya? Sekitar 20%. Jadi iya, potong lagi. Saya lupa sih ininya, ada detailnya. Nanti di-share deh. Ya,
Ya biar sekitar tahu juga. dulu juga soalnya yang dapat diskon itu sekitar 110-an deh kalau nggak salah. Iya. Dan sekolahnya itu cuma 10 bulan aja. Ini teman-teman kalau boleh cek nanti ada previous video itu dari seniornya kalau bisa dibilang. Nah, itu Kang itu, Eril Kang tentang Eril. healthcare. Nah ini adalah newbie. Newbie-nya ini. Newbie-nya dia Juniornya akan saya yang harus Kang Eril, saya mesti belajar banyak dari Kang Eril. Ya banyak nanya. Ya nanti ketemu kali ya. Di healthcare ya. Iya. Tuh. Jadi nanti itu memang harus kapasitasnya di agency ya. Ya kalau kata Kang Eril bilang sih ya sabar-sabar lah ya kalau ngadepin itu ya kan. Mungkin Kemarin udah tahu. dibahas di YouTube-nya. Kita udah tahu itu Tayanti ya. arahnya kemana, bahwa memang kesabaran tuh seperti halnya saya di bidang pendidikan, tapi kalau aku harus sabar ke anak-anak, kalau ini kan lebih ke orang tua. Ini bakalan Ya, seru. double kayaknya. Double. Tapi mikirnya ya Bismillah sambil Ya, kita insya Allah, cari ya. ilmu, sambil kayak itu investasi niat kan, bagaimanapun tergantung niat. Kalau niatnya kita, Ya. jadi sekarang kita juga pengen bantuin para manula. Akhirnya jadi inget juga ke masa nanti kalau kita udah tua, ngerti nggak? Iya, ada value-nya juga, betul. Gitu. Karena saya juga pas waktu ke panti jompo di sana ya istilahnya oh gini ya gitu. Kasihan kalau di Indo kan mungkin nggak secanggih di sini ya. Betul. Di sana tuh kondisinya ya bisa dibilang sih memprihatinkan sih gitu. Karena kan itu memang bukan swasta ya. Betul. Jadi waktu itu lihatnya tuh aduh kasihan juga gitu, kayak ramean banget kayak di barak gitu. Kalau Banyak. nanti di sini tuh wah mewah sih menurut aku ya. Orang Iya. yang udah kerja di sini tuh panti jompo ya, tanda kutip panti jomponya tuh di sini memang keren gitu, memang Betul. ada. Maka jenis pekerjaan ini makanya mungkin pathway to resident kan. Pathway to Iya, resident, itu. karena memang dibutuhkan gitu. Betul. Jadi interviewnya aku penasaran Kang, interviewnya susah nggak sama pihak sekolah? Interviewnya enggak Ini apa sih. Dia lebih casual justru. Oh lebih kayak Enak lah ininya apa namanya yang nanti bakal jadi gurunya di situ gitu ya. Mungkin dia lead teachernya ya ada orang Filipina juga. Ya. Ya seru. kayak gitu. Ya, nanti istirahat dulu kasihan. Nanti boleh kita bakalan bisa collab ya Kang. Oh, ya? Maksudnya, siap. supaya temen-temen tuh kayak contoh sekarang deh Kang. Ini kan baru pertama kali ke New Zealand ya Kang. Betul. Deg-degan gak sih Kang? Maksudnya kayak kemarin Wah, sempat nanya kalau campur apakah harus kalau transit di Australia apakah kopernya harus dipindahin? Itu kan pertanyaan nah. basic kalau kita keluar negeri ya. Seperti halnya waktu Yanti juga bingung ini transit tuh koper kita gimana? Ternyata kalau transitnya kurang dari 6 jam ya nanti itu otomatis aja gitu. Kita tinggal nunggu. Ya, Iya. Karena Nah, pada saat di Jakarta itu akan oke Bekasi akan langsung ke Auckland ya. Berarti walaupun lewat Australia itu langsung label di Bekasinya itu langsung transit. iya. Dan memang saya juga kan ada teman juga yang udah kesini, cuman dia di Wellington teh. Dia ngambil master. Nah, dia bilang juga mendingan ngambilnya yang di bawah, pokoknya kalau bisa sebentar mungkin lah 2 jam gitu, 3 jam. Memang lebih mahal saya juga lihat, cuman daripada jadi resiko kan nanti ada delay atau gimana ya Kang. Jadi jadi ntar malah aduh mesti ngurus visa transit segala macam kan ribet gitu ya. Kita yang baru pertama kesini terus betul. ya udahlah cari yang ini. Cari yang ya main aman aja. Mm, Tiketnya betul. berapa Kang kalau boleh tahu? Kemarin itu saya dapat memang beda-beda. Tadi sama teman yang di itu juga dia nanya kan, oh kalau aku dapat 10, ya beda sejuta lah. Saya 8,9 waktu itu. Ada yang 6 juta tapi lewat Bali. Oke, dari Bali. Cuman ya udah nggak, karena nggak ada rencana itu dulu kan. Belum. Kayaknya kalau visa student enggak Kayaknya nanti kecuali visitor. kalau saya sih ngarepnya nanti istri saya yang kesini. Iya, Returnnya tapi nanti emang deh. maksudnya student emang gak return. Kalau saya kan dulu pakai visitor Kang. Oh, Jadi harus gitu. beli tiket bolak-balik. Langsung kan. ya? Oh, iya, karena wajib iya. pulang kan. Cuman maksudnya berkunjung di sini visit aja. Kalau Kang Rifki kan emang mau sekolah gitu. Iya betul. Nanti aku juga jadi gini Kang, kebetulan saya tuh kenal sama ownernya si Crown. Mm-mm. Kebetulan Oh. waktu itu kita sebut juga karena Angga dulu sekolah bahasa Inggrisnya tuh di sister company-nya si Crown itu. Oh oke. Terus aku disuruh jadi agent marketing, tapi aku udah keburu kerja di pendidikan kan. Terus akhirnya tuh memang kita diminta jadi agent sebetulnya sama pihak mereka, cuma kapasitas kita belum sepede itu. Tapi nama kita memang udah ada di sana sebagai agent si Crown sebetulnya, to be honest. Cuman kita tuh nggak menggali ke sana karena memang ya udahlah asal nama aja. Nah aku berapa kali
datang ke sana silaturahmi sama si ownernya, sama beberapa pihak keuangan dan segala macem, adminnya, staffnya pada baik banget. Iya, Dan lingkungan iya. sekolahnya itu seru. Nanti aku mungkin kalau ada waktu, kapan sih mulai masuk? Mulai masuknya itu Senin. Oh, Senin aku udah kerja juga Senin. Iya, Kalau datangnya Senin, kemarin iya. ya aku bisa. Senin juga karena kemarin student orientation itu bilangnya seminggu sebelumnya kan, sedangkan saya udah pesen tiket dan nyampainya tuh sore ini. Jadi mereka itu sebenarnya student orientationnya itu pengennya tuh hari ini, cuman jamnya kan udah kelewat. Jadi saya minta reschedule, ya dapatlah Senin. Jadi harusnya yang jam 9 pagi jadi 8.30. Jadi sebenarnya kayaknya ngurus-ngurusin yang buat keperluan studentnya ya, yang email gitu-gitu, setting up gitu sih kalau dilihat di emailnya ya. Jadi makanya mungkin cuman dikasih waktu 30 menit. Ya alhamdulillah sih bisa di reschedule gitu. Ini hari apa sih by the way? Ini hari Kamis. Oh, masih aman ya, masih bisa. Maksudnya ada jeda jet lag dulu, jeda Iya, jalan dulu biar tahu lumayan. nanti gitu. Nanti bisa bareng juga sama Kang Dodi. Dodi itu karena kerja Oh di iya situ. tuh, iya. Nanti paling ngikutin jamnya betul. Roommate saya nanti ya. Jadi roommate-nya kita lihat nanti apakah Kang Rizky-nya tinggal sementara di kita atau mungkin ketagihan. Sekarang jam 7. Iya, Aku melihat nah salah ya. Gitu Nanti ya. kita inilah. Ya Allah. Pokoknya selamat Akan. datang sekali lagi. Mudah-mudahan Atur bakalan nuhun. seseneng itu yang maksudnya yang Amin. diperkirakan mau ketemu kita gimana sih Kang? Maksudnya dari online terus ketemu asli Ya, ternyata. saya excited sih. Jadi kayak udah ada temen gitu langsung di sini gitu. Saya ngerasanya tuh nggak, aduh ya nggak linglung gitu kesini kan. Aduh luar negeri gitu. Baru pertama kali gitu kan. Ya alhamdulillah Teh Yanti sama Kang Angga ramah-ramah. Atur nuhun. Oh ya, mau tahu dong ini apa ya, impresi atau maksudnya first impression about ini Instagram gitu. Sebenarnya penting nggak sih keberadaan Instagramnya Yanti_New Zealand ini berdampak nggak sih gitu buat Waduh, Kang Rizky? sangat-sangat berdampak Teh. Kalau buat saya ya, maksudnya dan buat semua orang sih kalau saya lihat, karena sangat-sangat informatif dan ya sangat membantu banget gitu Teh Yanti itu. Jadi untuk kita orang Indo yang mau ke luar negeri itu kebantu banget sih kalau saya gitu ya. Jadi kita benar-benar ya nggak ngerasa asing lah di luar negeri gitu. Gambaran Betul ya, benar-benar banget. sesuai dengan tujuan dan misinya kita. Amin ya bisa rabbal bantu. alamin ya. Sekecil apa aja sih informasi kadang nggak penting juga mudah-mudahan. Karena kadang kita di sini ngerasanya kayak, aduh itu informasi kok kayak gitu, ternyata penting banget. Contoh mau beli cabai itu kan penting. Ya? Nah, Orang betul masih Teh. tahu ternyata ada juga ya cabai di sini. Terus beli yang murahnya di mana nih? Nah, itu kan Teh Yanti banyak banget tuh yang kemarin di-share yang persiapan kita mau ke sana ya. Oh iya ya, gimana kan? Itu A to Z sih kalau kata saya sih, itu udah lengkap lah, udah mumpuni gitu, udah. Oh, segala macam ada ini di sini, terus nyari yang Park and Save saya juga sebelumnya udah search juga sih Park and Save. Oh, iya, sama di websitenya kan dicari juga nih. Ini harganya berapa buat ngitung-ngitung gitu kan. Ya, untuk kita mahasiswa tua ini. Tapi keren loh, Sangat penting. perlu ditiru gitu. Sip, nanti sama Alhamdulillah, Kang Rizky kita bakalan banyak banget ngobrol, terutama nanti bisa jadi share juga buat teman-teman, siapa tahu mengambil jalur yang sama gitu. Ya, biar ada teman. Bisa ngasih manfaat ya. Amin, Mudah-mudahan lancar ya nanti Bang. berarti kuliahnya. Amin, hatur Cuma nuhun langsung Teh. ditembak nih ngobrol pasti ya. Iya, nggak apa-apa loh. Saya Kang seneng Nuhun kok. diminum dulu. Iya, hatur nuhun. Sip nih, kita udah mau perjalanan pulang lagi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, sebenarnya itu ini ada tulisan apa nih? Enggak ya? Ada gimbal something. Oke. Aku baru pertama kali juga ini kan. Biasanya tuh apa-apa aku pasti mengandalkan suami atau anak. Nah, aku biarin dulu Kang Rifki istirahat. Ternyata Kang Rifki juga seramah itu ya. Maksudnya karena kita kayak jadi saudara nggak sih? Karena kita punya bridgingnya teman-teman. Jadi aku sama Kang Rifki itu karena udah DM, terus aku bikin grup untuk orang Indonesia yang udah confirm mau ke sini, dan rata-rata tuh sekolah ya Kang ya. Jadi ngerasa tidak asing gitu, ngerasa tidak kenal atau apa. Jadi kayak ngerasa oh ya udah tahu, padahal cuma ketemu di Zoom kita sekali ya Kang. Sekali di Zoom. Sekali di Cuman Zoom. DM di IG terus lanjut WA kan. Aku DM baik nggak Kang? Dibales kan? Dibales.
Iya, jadi aku tuh mengumpulkan teman-teman yang mau ke sini karena seperti yang tadi saya sempat bahas bahwa yang kesininya banyak sekali, daripada saya mengulang-ulang informasi gitu ya. Akhirnya aku kepikiran bikin Zoom untuk barengan banyakan yang mau ke sini. Bahkan ada beberapa yang minta cariin tempat untuk apartemen dan segala macam gitu. Akhirnya kita ngobrol persiapan dan A sampai Z-nya yang tadi Kang Rifki bilang, dan ternyata mudah-mudahan manfaat ya Kang ya. Sangat-sangat bermanfaat. Iya gitu. Nah teman-teman pokoknya terus pantengin, ini adalah channel YouTube yang mudah-mudahan bisa berkembang karena memang niatnya kita itu ingin berdampak, tanda kutip berdampak banyak buat teman-teman Indonesia yang mau merantau, terutama ke New Zealand. Sekali lagi pokoknya terus pantengin Kang Rifki, mudah-mudahan betah ya Kang ya. Next ketemu Kang Rifki lagi dengan kisah-kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.